Kota Bau-Bau mempunyai benteng keraton terluas di dunia. Kota yang menyimpan banyak sejarah ini dulunya hanyalah sebuah pedesaan kecil di pinggiran pantai. Namun karena pemukiman di sana itu senantiasa mendapatkan gangguan keamanan dari bajak laut, maka kemudian petinggi-petinggi pemukiman itu memutuskan untuk memilih tempat ini sebagai kawasan pemukiman baru. 12 pintu gerbang, 16 emplasement yang dilengkapi dengan senjata meriam menjadi salah satu bukti kuatnya benteng pertahanan Buton pada masa itu. Siapakah di balik semua kehebatan ini? Apakah mereka sebuah suku besar ataukah sebuah negara? Inilah alasan saya menapakkan kaki di kota ini. Kota Bau-Bau berdiri pada tahun 1541 sebelum Masehi. Kota yang berada di sebelah selatan Provinsi Sulawesi Tenggara ini berjumlah penduduk 167.519 jiwa dengan bermayoritaskan Islam di dalamnya. Sejak berdirinya, kota ini sangat dikenal sebagai salah satu kota yang paling aman dari gempuran penjajah pada zaman itu. Ini tidak terlepas dari peran penting Kesultanan Keraton Buton. Saya bertemu Pak Imran Kudus, seorang budayawan dan juga penulis kerajinan tradisional Keraton Buton, untuk menggali lebih dalam sejarah dan budaya yang berada di Kesultanan Keraton Buton. Buton ini sangat terkenal sampai di penjuru-penjuru kerajaan-kerajaan lain. Sebenarnya seperti apa, Pak? Kenapa bisa kerajaan Buton ini sangat menarik dan juga terkenal sampai di kerajaan lain? Jadi begini, kalau kita melihat bukti paling tua sebenarnya itu berangka tahun 1365 dalam sebuah naskah tua namanya Naskah Negara Kertagama, karya dari Empu Prapanca. Di situ disebutkan bahwa salah satu daerah atau di situ disebut desa Kresian itu adalah Buton. Di sana ada sebuah desa Kresian dan pemimpinnya adalah Yang Mulia Mahaguru. Ada di dalam Naskah Negara Kertagama. Namanya Buton dan memang dulu namanya Buton. Kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Buton. Bau-Bau itu kan berasal dari kerajaan Buton dahulunya. Dan pendiri kerajaan Buton itu dari Melayu. Ada 4 orang, namanya Si Panjonga, Si Malui, dan Si Jawangkati. Ya, pertama-tama mereka bermukim di pinggir pantai. Berkembang karena untuk menjauhi berbagai macam gangguan. Suatu saat tibalah di area benteng keraton ini. Tapi waktu itu belum ada benteng. Belum ya. Dari situlah mereka membangun sistem pertahanannya, sistem pemerintahannya. Kemudian ya datang ya dari berbagai tempat, dari Jawa dengan pimpinan Si Batara, terus kemudian ada Ratu Buton yang pertama namanya Wakaka, perempuan loh ratunya. Dari Raja Buton pertama sampai Raja Buton ke-6 itu kan monarki secara turun-temurun. Kemudian tahun 1541 berubah menjadi sebuah kesultanan. Masyarakat Buton secara keseluruhan di waktu itu sudah menganut Islam. Dan Islam dinyatakan sebagai sebuah agama negara. Artinya Islam juga menjadi ideologi negara itu. Saya sih sebenarnya sudah menulis, walaupun tidak banyak dalam buku ini, Kerajinan Tradisional Buton, tentang bagaimana tenun Buton itu di awal-awal. Saya sudah menyinggung tentang kain tenun Buton. Ya, salah satunya namanya kampua. Kampua itu alat tukar. Alat tukar atau uang lah katakan seperti ini. Ya, kemudian ada cerita yang menarik. Pada tanggal 29 Agustus tahun 613, Gubernur Jenderal VOC yang namanya Peter Both itu singgah di Buton dan menyaksikan orang-orang tengah melakukan praktek jual beli dan menukarkan barang dagangan katanya dengan lap-lap kecil.
Padahal sebenarnya lap kecil itu adalah uang yang berlaku di Buton sebagai alat tukar di waktu itu. Ada pejabat yang kemudian punya tanggung jawab untuk peredaran uang, pencetakannya, berapa jumlah yang beredar. Ketika kemudian ada pemalsuan, tindakan apa yang harus kemudian dilakukan, itu ada namanya Bontogena. Namanya sebuah negara. Ini seorang profesor dari Amsterdam University, namanya Pim Skolk, itu menyebutkan dalam penelitiannya bahwa Buton itu mampu mengorganisasi diri dengan baik. Kemudian dia mengatakan bahwa Buton itu adalah bagian dari sebuah negara yang disebut dengan early state. Early state itu artinya negara muda. Punya sistem pemerintahan, eksekutif begitu. Kemudian juga punya yudikatif, peradilan yang disebut dengan sara hukum. Kemudian punya legislatif yang memilih, memakzulkan, berhentikan, menentukan, melantik sultan. Ketika diajukan ke pengadilan maka akan dibahas seadil-adilnya. Keputusan besarnya itu ada 5. Pertama, dosa. Dosa artinya denda. Yang kecil-kecil misalnya kita sudah merugikan orang lain atau kita terbukti mengambil barang orang dan lain sebagainya. Kalau mengambil barang orang dengan cara mencuri, maka akan dipotong tangan. Dan Kesultanan Buton menerapkan itu. Kemudian sambung lagi mengenai dosa tadi, itu denda. Ketika seseorang dirasa dirugikan maka dia bisa membayar denda. Terus kemudian ada namanya pasabu. Pasabu itu memecat bagi orang yang punya jabatan. Kemudian ada namanya pemurusi. Ini yang menarik, pemurusi. Pemurusi itu menyita harta kekayaan. Jika ada orang yang terbukti melakukan kesalahan, menggunakan uang negara, maka dia harus mengembalikan. Disita harta kekayaannya. Ya, sita tergantung bagaimana pertimbangan majelis. Bisa dimiskinkan dia. Punya kebun pohon kelapa kira-kira 5 hektar, sita semuanya. Karena dia sudah bisa dimiskinkan dia. Kayak KPK ya kalau zaman sekarang. Ya, seperti itu sistem penegakan hukumnya. Kemudian ada namanya PK mati. Jadi PK mati itu menghukum mati bagi orang yang bersalah. Nah, siapa-siapa yang akan dihukum mati? Ada ketentuan-ketentuannya. Contoh misalnya ketika orang yang sudah menikah dan kedapatan berzina, maka dia akan dihukum mati. Dan itu sejalan dengan hukum Islam. Terus kemudian ada juga namanya hukuman yang lain namanya papasi. Papasi itu pengasingan. Diasingkan. Di pulau tertentu, di tempat tertentu. Atau dia bisa diasingkan dengan cara harus keluar dari Buton dalam kurun waktu tertentu. Ya Pak, jadi kalau misalnya untuk budaya kerajaan Jawa yang masuk di wilayah kerajaan Buton ini memang sangat besar ya, mungkin pengaruhnya atau bagaimana Pak? Kalau punya pengaruh ya jelas ya. Persoalan besar atau kecil itu kan masih butuh riset-riset ya panjang. Selain seperti Kampurwi, batik yang saya pakai ini, ada beberapa kesamaan-kesamaan juga makam-makam di Jawa dengan di Buton. Misalnya ini kita berkunjung ke makamnya. Ini misalnya kita berkunjung ke makam Sultan Dayanuka Imuddin yang memerintah tahun 1969 sampai 1972. Jadi dia di penghujung akhir abad ke-17. Ini kalau kita lihat makam-makam di Jawa, pusara makam itu kan diberi beton seperti ini. Ini mirip sekali dengan makam-makam yang ada di Jawa. Ini budaya-budaya Jawa juga. Kemungkinan besar budaya itu menjadi bagian dari adopsi dari sana. Contoh seperti batik, itu budaya-budaya yang kemudian menjadi budaya masyarakat Buton yang tentu ada adopsi dari kerajaan-kerajaan besar yang disebabkan karena pelayaran,
perdagangan Betul. atau karena faktor keturunan dan lain sebagainya. Seperti yang Bapak bilang tadi, memang Buton ini letaknya strategis Iya. juga untuk perdagangan, hingga budaya-budaya Nusantara lainnya masuk. Ya bisa diserap. Tidak hanya itu, budaya-budaya Eropa pun ada. Jadi kalau sultan itu menghadiri pertemuan-pertemuan tertentu menggunakan rambut pirang sebahu. Orang Buton menyebutnya kababa tambaga, artinya rambut palsu yang berwarna seperti tembaga, ya pirang ya kira-kira begitu. Welia atau wolio yang berarti tebas atau merabas adalah kata yang dipakai untuk menamai tanah Buton pada saat itu. Kata ini terinspirasi pada saat mereka sedang merabas hutan untuk menjadi pemukiman orang-orang Wolio di masa itu. Prinsip-prinsip keterbukaan, prinsip sarapatanguna di dalam filosofi Buton, siapapun manusia diperlakukan sama. Apatah lagi apatah lagi dia datang untuk meminta bantuan perlindungan, diberikan. Kedatangan Arung Palaka ke Buton itu pasca Perang Pasompe yang meletus di Jasirah Sulawesi Selatan. Daerah-daerah Bugis kemudian ditaklukkan oleh Makassar. Jadi ketika Arung Palaka sudah tidak mendapatkan kenyamanan tempat barangkali di Jasirah Sulawesi Selatan, beliau memutuskan datang ke Buton. Dan di Buton dia mendapatkan suaka politik dari Sultan Adil Rahim, Sultan Buton yang ke-10. Beliau malah di dalam sumber-sumber yang ada juga malah pernah diberi kesempatan terhormat dengan diberi jabatan sebagai Lakina Holimombo, ya, salah satu daerah di dalam wilayah Kesultanan Buton ini. Seperti itu. Buton dengan Bone itu kan, hubungan Buton dengan Bone itu keeratannya juga terrefleksi dalam ungkapan Buton Riaja, Bone Rilau. Ya, Buton Riaja, Bone Rilau. Artinya begini, Buton itu laksana wilayah timurnya Bone, dan Bone itu laksana wilayah baratnya Buton. Itu menunjukkan keeratan hubungan antara kedua kerajaan tersebut pada masa lalu. Sangat terbuka. Apabila ada yang datang meminta bantuan, meminta perlindungan, ya diberikan itu. Dan itu terbukti. Itu Raja Tunipasulu, ada Kareng, Arupalaka juga seperti itu. Diberikan, meskipun dengan sikap itu kemudian Buton juga harus membayar mahal. Membayar mahal ketika Buton memberikan suaka politik kepada Arupalaka. Dalam tanda kutip dia merupakan orang yang dicari di kerajaan Goa, maka akibatnya Goa menggempur Buton. Sangat terbuka. Bahkan terhadap Belanda sekalipun, tahun 1613 itu terbentuk ikatan perjanjian antara Buton dengan Belanda untuk saling membantu di dalam kehidupan ekonomi, kehidupan pertahanan keamanan, traktat yang ditandatangani antara Sultan Dayan Iksanuddin dengan Scott. Kedua belah pihak berjanji untuk saling membantu, saling memberikan dukungan, termasuk di dalam menghadapi lawan-lawannya. Sistem pertahanan di Buton itu dibangun di atas 4 sudut, 4 titik. Ada titik pertahanan terluar, namanya itu Barata. Barata itu adalah daerah-daerah yang diberikan hak otonomi untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri, terkecuali dalam beberapa hal. Misalnya pengangkatan raja itu harus melalui persetujuan pusat. Itulah pertahanan terluar. Yang mana itu Barata? Ada 4. 1, Barata Kaledupa di sebelah timur, yang sekarang menjadi Kabupaten Wakatobi. Barata yang kedua Kulisusu, terletak di sebelah utara, yang hari ini menjadi Kabupaten Buton Utara. Kemudian Barata Tiworo yang berada di bagian selatan, hari ini menjadi Kabupaten Muna Barat, dan Barata Muna yang terletak di sebelah selatan. Jadi ketika musuh masuk menggempur Buton, itulah pertahanan terluar, lapis luar. Ya. Kalau pertahanan Barata ditembusi oleh musuh, ada lagi pertahanan di dalam, namanya Matana Sorumba. Matana Sorumba itu mata jarum. Disitulah daerah-daerah yang merupakan konsentrasi prajurit. Ada 4 daerah juga. Ada Wabula, ada Mawasangka, ada Watumotobe, dan ada 1 daerah di Buton Selatan. Saya lupa namanya. Ya, itu pertahanan kedua, lapis pertahanan kedua. Lapis pertahanan yang ketiga secara fisik, inilah benteng keraton.
Ya, dan lapis pertahanan keempat, ya istilahnya itu lapisan pertahanan batin. Di dalam lembaga Masjid Agung Keraton itu ada yang disebut dengan Bisa Petamiana. Itu kekuatan spiritualis itu. Jadi membentengi negeri dengan kekuatan spiritual. Jadi apabila musuh masuk menyerang Buton, kecuali menembus lapisan-lapisan itu. Kemudian jangan lupa loh, Kesultanan Buton itu memiliki armada angkatan laut yang kuat. Di zaman kerajaan itu ada kapal perang yang namanya Banya namanya itu kapal perang yang punya tipikal sendiri. Dan di dalam perang antara Goa dengan Buton di tahun 1667 ini peran kapal perang Banya ini yang sangat strategis. Dia bisa menembusi itu lapisan-lapisan pertahanan musuh. Ya. Itulah yang terjadi, perang antara Goa dengan Kesultanan Buton itu meletus tahun 1667. Akibat itu tadi, keinginan Makassar untuk menganeksasi Buton diperparah lagi dengan sikap Buton memberikan suaka politik terhadap Arung Palaka. Maka terjadilah aliansi pada saat itu. Aliansi Buton, Ternate, VOC, dan Bone menghadapi gempuran pasukan Makassar. Lightfoot, seorang pejabat Belanda, pejabat kolonial, mencatat kekuatan personil pasukan Makassar yang diturunkan pada saat itu berjumlah 40.000. Itu satu jumlah pasukan yang terbesar selama sejarah peperangan Makassar. Sistem pemerintahan, aturan, dan hukum Kesultanan Keraton Buton masih berlaku hingga saat ini. Walaupun hanya untuk para petinggi-petinggi keraton, pengurus, dan para keturunan sultan. Ini tidak seperti beberapa ratus tahun yang lalu. Peraturan tersebut mutlak harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Buton dan semua daerah kekuasaannya.